ajak lah kawan-kawannya yang lain untuk gabung ke Zoom, ikut webinar, kawan-kawan kelasnya. Mau punya aku dikeluarin nggak dulu? Untuk aku masih ada dulu nih satu.
Hai. Mana ke yang lain nih? Itu kan enggak laku aku. Yuklah kawan-kawan, ajak temannya gabung ke Zoom. Kak. Biar bisa cepat dimulai. Kasian juga kan Kak. yang udah masuk. Nanti kuotanya habis pula. Masih ada ke kuota dari pemerintah? Habis dah Kak. Tidak dapat. Ada yang tidak dapat kuota dari pemerintah ke? Kami kan enggak dapat. Kelas, ya ini sama lah. Kakak pun tidak dapat kak. Kami pakai M3 kata dia. Ajak kawan-kawan kelasnya buat gabung deh. Yang mahasiswa baru, yang semester 3, semester 5, ada kok yang semester 7 nih. Ya Allah, kumis. Yo, Wahyu, Wahyu. Mul, udah jadi tentara ada aku. Baiklah, bisa dimulai. Bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Asyadi Alimin selaku pemateri hari ini. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang hari ini telah berpartisipasi dalam webinar bahaya narkoba dan pencegahannya di kalangan mahasiswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga kawan-kawan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febistianingsih. Saya selaku moderator pada webinar kali ini. Sebelum kita memulai materi, silakan kawan-kawan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai materi, mari bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita mendengarkan saja ya. Baiklah, kita telah bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari diadakannya kegiatan ini. Nah, karena beberapa waktu yang lalu saya bersama Bapak Al-Asyadi Alimin, Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, itu diundang oleh pihak BNN itu untuk mengikuti pelatihan terkait permasalahan dan pencegahan narkoba atau biasanya disebut dengan P4GN. Nah, silakan kawan-kawan yang mungkin asing mendengarkan itu searching di Google apa itu. Karena kami sudah tergabung ke dalam tim relawan Badan Narkotika Nasional, itu khususnya perwakilan dari IKIPGRI Pontianak. Nah, kami rasa ini adalah tanggung jawab kami untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba. Nah,
Makanya hari ini diadakannya lah webinar tentang bahaya narkoba dan permasalahannya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri, kepada Bapak Al-Asyadi Alimin. Oh ya, sebelum materi, kita foto bersama. Jadi silakan kawan-kawan hidupkan kameranya karena akan dijadikan laporan kepada pihak BNN. Jangan lupa senyum ya. Silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Ayo, kameranya dihidupkan. Cinta, Vanessa, Dewi. Ya, baik, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Baik, kita ambil di slide kedua. Slide kedua. Selina, mana kameranya? Melania, Dewi. Baik. Sudah, kita hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oh ya. Kita salam dari BNN. Nah, anti narkoba tangannya seperti ini. Jadi kawan-kawan kita foto sekali lagi ya. Tangannya posisi begini. Lawan narkoba. Baik, kita foto sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, Bapak ambil slide kedua. Tangannya diangkat. Baik, sudah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kepada Bapak Al-Asyadi Alimin, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon Bapak dijadikan host dulu supaya bisa share materinya. Baik, kita coba dulu ya. Apakah bisa share materinya? Baik ya. Halo? Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Pak. Ya, baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak. Ya, kalau yang di Pontianak ini sepertinya cuaca di luar itu sedang gerimis gitu ya. Gerimis ini pagi-pagi gini ini memang masih enak ya kayaknya di tempat tidur ya sambil baring-baring. Nah, nggak apa-apa ini sambil ngopi ya. Nah, sambil dengarkan ini juga sambil dengarkan kegiatan yang sosialisasi kegiatan anti narkoba yang akan Bapak sampaikan. Nah, dalam hal ini Bapak selaku kami ya di sini ada dua, Bapak bersama Ketua MBSI ya Febi selaku relawan anti narkoba ya
Nah, kami relawan anti narkoba berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada sivitas akademik khususnya yang ada di Fakultas Bahasa, Pendidikan Bahasa dan Seni ya. Dalam hal ini pada kesempatan kali ini kami menggandeng ya mahasiswa yang ada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, pertama membekali pengetahuan kita terhadap apa itu narkoba dan mengapa kita harus menghindari narkoba tentunya ya. Nah, jadi narkoba ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan harus kita hindari. Nah, mengapa seperti yang Bapak sampaikan ini, mengapa narkoba itu berbahaya dan harus dihindari? Tentu di dalam kehidupan kita ya, kita di keseharian mungkin di berita atau kita lihat di internet itu banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba ya. Nah, seperti yang di slide ini ya. Nah, ini contoh di tahun 2020 saja, di tahun 2020 itu 10 artis terseret kasus narkoba. Nah, jadi 10 artis itu di tahun 2020 itu menyalahgunakan narkoba. Siapa yang kenal dengan Lucinta Luna? Mungkin fansnya Lucinta Luna? Atau yang ini ya, yang bisa menerawang masa depan ya, Roy Kiyoshi. Nah, Roy Kiyoshi tahu kan yang rambutnya putih-putih, yang bisa merasakan aura-aura gaib. Ya itu juga tersandung kasus narkoba. Nah, itu di kalangan artis ya. Nah, kemudian juga ini ada berita bahwa di public figure ya, baik itu pejabat ya, pejabat pemerintah di kampus-kampus juga ditemukan banyak public figure itu terus terperangkap penyalahgunaan narkoba. Nah, artinya mereka itu tahu narkoba itu berbahaya dan mengapa narkoba itu menjadi berita hot ya, atau topik yang selalu hangat kita dengar di setiap berita ya, hampir setiap minggunya, atau bahkan ketika ada headline utama atau topik utama, satu di antara berita yang hangat untuk disimak adalah bagaimana ya kan artis terjerat narkoba dan lain-lain. Itu tentu hal yang tidak asing di telinga kita. Nah, tapi yang agak miris juga ya bahwa di Indonesia ya, ini menurut survei BNN yang dilakukan di tahun 2019 bahwa 2,3 juta pelajar itu mengkonsumsi narkoba. Nah, ini merupakan suatu angka yang sangat tinggi sekali. Bayangkan 2,3 juta generasi masa depan ini hancur ya masa depannya karena mengkonsumsi narkoba. Nah, jadi di sini nanti kita akan lihat ya seperti apa narkoba, bagaimana bahaya narkoba ya, mengapa kita harus menghindari narkoba dan bagaimana sanksi hukumnya ya, bagaimana sanksi hukum ya baik dari segi hukum perdata ya atau hukum di negara kita maupun secara agama. Nah, hukum agama tentu ini semua melarang penyalahgunaan narkoba. Memang ada beberapa jenis narkoba itu yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba. Nah, baik kita lihat pada slide berikutnya. Kita mengenal apa itu narkoba. Nah, pemahaman tentang narkoba ini sangat penting sekali ya. Nah, sangat penting. Apa itu narkoba? Nah, narkoba ini narkotika ya. Kemudian psikotropika dan ketiga bahan adiktif lainnya. Nah, jenis-jenis narkotika itu kan banyak sekali. Nah, kemudian psikotropika juga ada banyak ya zat aditif ya. Nah, kemudian zat aditif lainnya. Nah, contoh zat aditif yang biasanya kita temukan ya, kadang jadi guyonan juga.
nih ngomongnya kok ndak tentu wudu ya, habis ngelem atau apa misalnya kan. Nah, jadi ada tren di masyarakat ngelem itu dikaitkan dengan konotasi yang negatif. Nah, kalau misalnya orang nggak ini habis ngelem atau apa misalnya. Nah, lem itu juga mengandung zat aditif ya, aditif yang nanti akan mempengaruhi fungsi organ tubuh, terutama fungsi saraf pusat. Nah, jadi apa sebenarnya narkotika? Nah, narkoba ini dapat dipahami ya sebagai zat-zat alami ya, bisa ditemukan secara alami maupun secara kimiawi atau zat sintesis yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral ya, baik itu diminum, dihirup, dihisap, disedot maupun dengan cara yang lain seperti disuntikkan ya. Ini dapat mempengaruhi keadaan, kondisi dan perilaku seseorang ya. Bisa misalnya berhalusinasi ya, suasana hatinya itu pengen happy-happy terus. Kemudian kalau mengkonsumsi narkoba bisa geleng-geleng kepala ya. Nah, dan lain sebagainya. Ini pengertian umum. Kemudian narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 itu diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sifatnya sintetis ya, maupun semi sintetis. Artinya perpaduan antara alami dan buatan ya, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Nah, jadi narkotika itu terdiri dari 3 golongan. Nanti akan kita bahas bahwa narkotika ini mengapa ini sangat berbahaya untuk kita, karena akan menimbulkan ketergantungan. Sekali mencoba maka akan selamanya terjerat dalam pusaran narkoba. Nah, kemudian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 itu juga dijelaskan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Nah, jadi ada zat-zat bahan baku untuk pembuatan narkotika ya, nah yang membahayakan kita ya. Jadi itu disebut dengan prekursor narkotika. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, kita mengenal jenis-jenis narkoba. Nah, ini bukan Bapak menyarankan mengenal narkoba untuk mencobanya ya, tetapi kita mengenal narkoba itu supaya kita bisa terhindar dari bahaya narkoba. Bukan Bapak, oh ini jenis-jenis narkoba nanti bisa diicip-icip satu-satu, bukan ya. Nah, bahaya nanti ya. Nah, jadi maksud Bapak dengan mengenal jenis-jenis narkoba ini, maka mahasiswa yang ikut dalam kegiatan ini dapat mencegah baik itu ya temannya yang ada di lingkungannya. Kalau ada yang menyalahgunakan narkoba, boleh dilaporkan kepada kami ya. Nah, atau jangan sekali-sekali ya menerima tawaran, ayolah icip-icip dikit ini ya enak nih misalnya kan, ini bisa bikin ngeplay. Nah, ngeplay itu geleng-geleng ya, nah, dan lain sebagainya. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi dengan mengenal jenis-jenis narkoba ini, paling tidak kita bisa menghindarkan diri kita dari bahaya narkoba. Nah, baik, jenis-jenis narkoba ini dibedakan menjadi 3 golongan ya, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ini sesuai dengan tingkatan bahayanya ya, sepertinya. Jadi yang golongan 1 ini ada 184 jenis ya. Ini golongan ini dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Nah, hanya digunakan untuk terbatas
OTK ya dengan direkomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jika ketahuan penyalahgunaan narkoba jenis golongan 1 ini, sanksi pidananya selama 4 tahun. Nah, ini kelas kakap ya, kelas berat nih ya. Nah, kemudian golongan 2, ini ada 91 jenis yang terdaftar ya. Nah, digunakan sebagai pengobatan sebagai pilihan terakhir. Nah, artinya apa? Narkoba ini juga bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif, tetapi sebagai pilihan terakhir. Nah, ketika sudah tidak ada obat lain, maka bisa digunakan narkoba. Nah, tetapi penyalahgunaan narkoba itu bisa menyebabkan ketergantungan dan dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun kalau ketahuan penyalahgunaan narkoba golongan 2. Nah, kemudian golongan 3 ini ada 15 jenis ya, termasuk digunakan dalam pengobatan juga ya. Nah, kemudian golongan 3 ini juga bisa menyebabkan ketergantungan ringan ya. Nah, ketergantungan pada narkoba, jenis-jenis obat tertentu ya. Kemudian sanksi pidana untuk penyalahgunaan golongan 3 ini 1 tahun penjara. Nah, artinya jangan sekali mencoba ya narkoba atau penyalahgunaan narkoba ya. Nah, karena akan dikenakan sanksi pidana. Apalagi jadi pengedar ya, pemakai juga dikenakan sanksi. Pemakai, penadah sampai ke pengedar semuanya akan mendapatkan sanksi. Nah, kita mengenal beberapa jenis narkoba golongan 1 ya. Ini contoh-contohnya saja ya. Bukan bermaksud ini untuk dicoba satu-satu, tidak ya. Paling tidak mengenal ini supaya hindarilah bahaya dari narkoba seperti Inex. Nah, pil Inex misalnya, heroin, kokain, nah ganja nih yang pakai bong, pakai hisap ya kan. Nah, ini golongan 1 yang sering kita lihat. Kemudian ada jenis narkoba golongan 2 ya. Nah, golongan 2 seperti morfin. Nah, morfin ini kan sebagai obat. Nah, tetapi bisa disalahgunakan juga. Metadol, alfentanil. Nah, ini jenis-jenis obat-obatan yang biasa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam dunia medis, tetapi ini juga bisa disalahgunakan. Nah, kemudian golongan 3, nah jenis-jenis obat kemasan ini ya yang sering disalahgunakan juga ya. Kadang ya di masyarakat ya, termasuk di dalam kehidupan ya, pernah misalnya kita ketemu dengan teman-teman, ngapain itu misalnya dia minum Paramek dengan Coca-Cola, minum Bodrek dengan Coca-Cola. Nah, itu juga merupakan contoh penyalahgunaan ya. Nah, karena obat-obatan ini ya sudah diatur penggunaannya, sehingga di luar dari penggunaan untuk dunia medis dan dunia kesehatan itu sebagai bentuk penyalahgunaan ya. Nah, baik, selanjutnya di Indonesia ini juga banyak ini ditemukan jenis narkoba seperti ini, ganja. Nah, ganja yang daunnya kecil-kecil ya, seperti apa ya, tanaman ini daunnya agak berdaun tipis ya, berdaun kecil. Nah, tapi ini juga termasuk jenis narkoba yang berbahaya dan ada di kehidupan kita. Nah, ini jenis ganja ya. Ini sering kita lihat ya, orang menyalahgunakan pemakaian ganja. Atau bahkan kemarin di TV ada orang yang sengaja untuk membudidayakan tanaman ganja di depan rumahnya. Nah, ada kemarin di berita di televisi. Nah, ini jenis ganja ini berbahaya karena bisa mengakibatkan kita berhalusinasi ya, rasa gembira yang berlebihan ya, kemampuan koordinasinya
kurang ya, daya ingatnya melemah, depresi ya, radang paru-paru, iritasi, saluran napas, kemampuan berpikir menjadi berkurang ya, dan banyak lagi efek-efek yang menyebabkan penurunan kesehatan dan kesadaran kita. Nah, kemudian jenis kedua ini sabu. Nah, kalau biasa sabu itu sarapan bubur di pinggir jalan itu halal dan boleh diizinkan ya. Tetapi sabu jenis ini yang tidak diperbolehkan adalah sabu ini yang jenisnya narkotika yang mengakibatkan efek-efek tertentu, misalnya jantung itu berdebar-debar, bukan seperti cinta pandangan pertama juga berdebar-debar, tetapi ini kebergantungan ya. Nah, menimbulkan efek ketergantungan, misalnya penggunaan sabu dapat mengakibatkan jantung berdebar-debar, suhu badan naik, tidak bisa tidur sehingga wajah terlihat pucat ya, timbul euforia ya, berlebih-lebihan ya. Kalau ketawa itu ketawa kikik-kikik ya kan, nah nggak berhenti-henti misalnya ya kan. Nah kalau nangis tuh nangisnya lebay misalnya, alay ya, orang putus cinta kan nggak juga segitunya misalnya, tapi kalau dia tuh ya pokoknya sesuatu yang berlebihan misalnya. Kalau orang nggak makan misalnya 2 hari dia mampu, nah kalau kan kita nggak makan setengah hari saja udah lapar kan. Nah jadi gigi menjadi rapuh, nah depresi, nah macam-macam ya efek yang ditimbulkan oleh sabu-sabu. Nah ini contoh ya, ganja, sabu, kemudian ekstasi. Nah ekstasi ini sering juga kita lihat di masyarakat ya, bagaimana penyalahgunaan ekstasi ini ya, biasanya kalau di klub-klub misalnya di klub ya, klub malam misalnya kan orang sering menggunakan ekstasi. Kenapa? Karena bisa menjadi hiperaktif. Nah, kalau misalnya kita geleng-geleng kepala 3 kali geleng itu udah pusing, nah pakai ekstasi ya geleng-geleng sepanjang misalnya 12 jam tuh mampu. Nah, ini tapi bahaya dari ekstasi ini ya, bisa menyebabkan rasa haus yang sangat berlebihan ya, sehingga orang yang mengkonsumsi ekstasi itu dia akan sering minum. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita ke klub misalnya kan, klub malam itu air mineral tuh harganya mahal. Karena kalau pakai ekstasi orang itu pasti akan mencari air mineral. Nah, diare, muntah, mual, ya hiperaktif, sakit kepala, pusing, ya, gemetar tak terkontrol, denyut nadi yang sangat cepat ya, hilangnya nafsu makan dan lain sebagainya. Ini contoh penyalahgunaan pil jenis ekstasi. Nah, sehingga dari beberapa jenis narkoba ini ya, jadi tidak ada yang baik ya, efeknya semua merugikan tubuh kita dan semuanya harus kita hindari. Jadi bukan memperkenalkan ini kemudian ini layak untuk dicoba-coba, bukan ya, jangan sekali-kali mencoba narkoba. Nah, jadi karena narkoba itu sangat berdampak negatif. Nah, ini contoh dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Nah, beberapa dampak negatif penyalahgunaan narkoba ini ya di dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini kita lihat, pertama adalah narkoba itu menyerang otak ya, sistem saraf pusat. Nah, sehingga orang yang sudah kecanduan narkoba itu otaknya itu sudah rusak ya, sarafnya putus, sehingga untuk dikembalikan dalam kondisi normal itu sudah sulit. Nah, kemudian juga selain bahaya yang menyerang sistem saraf pusat, otak, juga dapat dilihat secara fisik, misalnya kerusakan wajah akibat ekstasi. Nah, ya harusnya usia 30 itu masih imut-imut ya. Ketika pakai narkoba selama 8 tahun bisa mukanya seperti nenek-nenek ya. Nah, sudah amit-amit ya kan. Nah, jadi janganlah menggunakan
narkoba. Nah, jenis heroin juga ya, ini dapat menyebabkan kerusakan wajah. Nah, ini contoh setelah pemakaian 5 tahun ini. Nah, kemudian kita lihat contoh lain ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu jelas ketika orang menyalahgunakan narkoba ya, ini produktivitasnya menurun. Contoh misalnya, ketika mahasiswa menyalahgunakan narkoba, ketika proses belajar mengajar ya, dia itu tidak respon dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Misalnya ketika di kelas ada dosen menjelaskan tentang A, B, C, D ya, tentang materi pelajaran ya. Kemudian itu akan kelihatan mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba itu dia itu duduknya tuh gelisah, ya kan? Sepertinya di kursi itu ada paku kah, ada jarum kah, sehingga kalau duduk sebentar saja 5 menit saja duduknya itu sudah kayak cacing kepanasan gitu, nggak tenang. Nah, kemudian kalau diajak ngobrol, diajak berkomunikasi, itu sulit untuk konsentrasi. Nah, karena mereka itu sudah kecanduan. Apalagi kalau lagi misalnya lagi lagi datang misalnya kan, dia butuh obat. Nah, maka itu efeknya itu akan kelihatan, entah badan dia menggigil, kemudian entah itu kejang-kejang ya. Nah, mukanya pucat, matanya mungkin merah-merah. Nah, kalau ketemu seperti itu ya, silakan ya dilaporkan kepada kami ya, baik di tingkat prodi maupun di fakultas maupun di lembaga ya. Yang jelas penyalahgunaan narkoba itu ya berdampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi apakah kita harus menghindari orang yang sudah ketahuan menyalahgunakan narkoba? Tentu jangan ya, jangan dikucilkan di masyarakat. Justru kalau kita kucilkan, mereka itu akan merasa bukan bagian dari kita. Nah, sehingga mereka akan terus berkelanjutan untuk menyalahgunakan narkoba. Sehingga sebaiknya kalau ketemu dengan teman, kerabat, ataupun ya orang lain yang ketahuan menyalahgunakan narkoba, sebaiknya disampaikan kepada pihak yang berwajib ya, terutama di BNN ya, karena nanti akan bisa kita rehabilitasi kalau dia sebagai pemakai saja. Kalau pengedar ya jelas hukumannya adalah penjara. Nah, baik, selanjutnya, kenapa sih di dalam kehidupan kita itu masih ada saja yang menyalahgunakan narkoba? Kita tahu ya bahaya narkoba. Mungkin di SD, SMP, SMA ya, sampai bahkan di perguruan tinggi seperti ini ada sosialisasi tentang bahaya narkoba. Tetapi di dalam kehidupan sering kita temukan masih ada saja oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab ya menyalahgunakan narkoba. Tentu ini diakibatkan oleh banyak faktor. Nah, pertama yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Nah, bagaimana orang yang punya masalah di dalam lingkungan keluarga misalnya, kemudian melarikan diri, mencari kehidupan atau suasana yang berbeda, ya, karena kalau misalnya salah pergaulan, maka dia akan menggunakan narkoba. Sering berkumpul di tempat hiburan. Nah, karena di tempat hiburan malam itu sering ditemukan narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Lingkungan yang bermasalah. Nah, kemudian selain faktor lingkungan juga ya, di dalam diri kita sendiri misalnya, di dalam faktor diri ya, ada hasrat ingin coba-coba. Nah, kalau nggak merokok tuh belum jantan katanya, kata teman bapak lah dulu ya, waktu masih sekolah, waktu kuliah ya. Kalau nggak merokok tuh bukan laki-laki. Wah, itu persepsi yang salah ya. Nah, kalau nggak pakai narkoba itu belum jantan. Nah, itu juga persepsi yang salah.
Karena ingin coba-coba tadi, ingin mendapat eksistensi diri. Kalau nggak dicoba nanti kamu nggak boleh gaul dengan kita, misalnya nggak boleh berteman dengan kita. Nah, contoh misalnya ya, karena ada keinginan ingin coba-coba, kemudian keinginan ingin bersenang-senang. Nah, happy, punya beban ya, punya tugas kuliah yang banyak misalnya, adalah pengen menenangkan diri, tetapi dengan cara yang salah. Nah, jadi ingin bersenang-senang tapi menggunakan narkoba itu adalah cara yang salah. Kemudian keinginan untuk diterima dalam satu golongan, nah seperti Bapak sampaikan, ada ajakan dari kelompok tertentu. Misalnya di dalam kehidupan kan kita punya geng nih, geng A, geng B, geng C. Nah, kalau pengen gabung dalam geng mereka itu harus coba ini dulu. Nah, kalau nggak coba nggak boleh masuk dalam geng kami. Nah, seperti itu. Nah, itu juga salah ya. Nah, itu juga salah. Sebisa mungkin janganlah mencoba sesuatu yang memang itu merugikan diri kita. Nah, kelelahan ya. Nah, kelelahan juga ya, seperti misalnya artis itu kan jadwal syutingnya itu padat. Nah, hampir 24 jam waktunya itu diporsir untuk berbagai aktivitas dan kegiatan. Nah, sehingga untuk menghilangkan kelelahan, kecapean, atau bahkan depresi ya, karena persaingan antar artis yang begitu ketat, sehingga mereka mencoba untuk menggunakan narkoba. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tidak paham bahaya narkoba, nah ini bisa juga. Atau pelarian. Nah, pelarian tadi diputus pacar ya. Nah, adalah kalau ada diputus cinta itu sepertinya dunia itu akan berakhir. Nah, sehingga bagaimana menghilangkan rasa kesedihan yang mendalam ya, luka yang terpendam itu ya bisa dihilangkan dengan satu diantaranya ya penyalahgunaan narkoba. Nah, tapi itu cara yang salah. Kemudian juga narkoba ini karena mudah diperoleh. Nah, Indonesia ini kan negara perbatasan ya. Nah, kemudian Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara tetangga ya. Nah, ini juga mengakibatkan akses untuk memperoleh narkoba ini mudah. Nah, selain itu juga ya modus penjualan operandi ya itu semakin canggih ya. Kalau dulu narkoba mungkin dijual itu lewat tatap muka. Sekarang narkoba itu bisa diperjualbelikan lewat online. Nah, bahkan penjualan narkoba lewat online itu ya sudah tidak menggunakan uang kertas lagi atau uang rupiah lagi. Nah, supaya transaksi mereka itu aman ya, tidak diciduk oleh aparat, mereka menggunakan misalnya jenis uang kripto coin, misalnya semacam Bitcoin, Ethereum dan lain sebagainya, sehingga itu akan menyulitkan aparat untuk melacak aliran uang. Nah, kemudian akses internet yang saat ini bisa diakses oleh siapa saja, sehingga penyalahgunaan narkoba juga itu akan semakin meningkat ya. Nah, karena untuk perdagangan online itu kita tidak bisa membendung ya. Nah, perdagangan online semakin marak ya, tetapi bagaimana kita bisa membentengi diri kita terhadap bahaya narkoba itu yang penting. Nah, kemudian narkoba ini juga bisnis ilegal yang menggiurkan karena untungnya banyak. Beli misalnya 100.000 bisa dijual 2 juta, 5 juta, sehingga untungnya itu bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah, sehingga menjanjikan bisnisnya. Enggak, slide selanjutnya ya. Ini pernyataan dari Bapak Presiden bahwa fakta perkembangan kejahatan narkotika ya dalam setahun yang meninggal dunia itu bisa sampai dengan 18.000 orang akibat narkoba. Nah, bisa dibayangkan ini sebanyak ini ya penyalahgunaan narkoba itu. Mohon maaf mic-nya ini ada yang agak berisik ya.
Ya, nah mohon maaf Bapak Yuli Andrea, mic-nya Bapak mute sebentar karena suaranya agak berisik. Nah, fakta perkembangan kejahatan narkoba tadi ya, bayangkan dalam setahun itu bisa meninggal 18.000 akibat penyalahgunaan narkotika. Nah, ini bisa dibayangkan bukan angka yang kecil ya. Ini merupakan sebuah kondisi yang darurat ya menurut Presiden. Ayo kita sama-sama perangi narkoba. Nah, jangan sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Tentu ini tidak bisa dengan hanya mengharapkan ya dari BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya, tetapi dimulai dari kehidupan kita masing-masing ya, dimulai dari diri sendiri ya. Dengan mengetahui bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, maka hindarilah penyalahgunaan narkoba. Dan laporkanlah penyalahgunaan narkoba jika kalian mengetahuinya. Nah, jangan dibiarkan. Nah, karena dengan bahaya narkoba yang di depan mata kita, ini tentu akan merusak tatanan kehidupan. Ya, sebagai generasi muda, masa depannya hilang. Ya, sebagai orang tua, mungkin ya, yang sudah kalau seumuran mahasiswa kan masih belum punya anak. Nah, tapi kalau yang sudah punya anak ya, bagaimana anak kita yang kita besarkan dari kecil misalnya ya, nah tiba-tiba masa depannya itu harus suram ya karena penyalahgunaan narkoba. Nah, karena sekali mencoba maka akan sulit untuk keluar dari jeratan narkoba. Harta juga habis ya. Nah, kalau orang yang sudah kecanduan narkoba tentu dia akan menghalalkan segala cara untuk dapat menggunakan barang haram itu ya. Nah, baik itu mencuri, merampok atau bahkan membunuh sekalipun akan dilakukan hanya untuk menguangkan efek ketagihan terhadap narkoba. Nah, tentu ini sangat bahaya sekali. Nah, ini contoh kerugian sosial, kerugian jiwa ya, banyak yang meninggal ya, 30 orang per hari. Kerugian pribadi sampai 7,3 triliun ya. Kerugian sosial akibat penyalahgunaan narkoba tentu ini merugikan banyak pihak, tidak hanya diri kita sendiri, tetapi orang tua kita juga, masyarakat juga, ya tentunya bangsa Indonesia dan generasi muda Indonesia itu dirugikan dengan penyalahgunaan narkoba. Baik, kita sampai pukul 10 ya. Nah, kita sampai pukul 10 ya. Nah, karena slide Bapak ini banyak, Bapak akan mempersingkat pada bagian-bagian penting saja. Kita lihat ini kalau mau jadi pengecer narkoba, ini bukan pengetahuan untuk jadi pengecer narkoba ya. Nah, tetapi bagaimana narkoba itu masuk ke Indonesia, karena di luar negeri narkoba itu harganya lebih murah. Tiongkok 20.000, Iran 50.000, masuk ke Indonesia jadi 1,5 juta. Nah, tentu ini bisnis yang sangat menggiurkan. Nah, tetapi kalau ketahuan hukumannya bisa penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Nah, jadi kenapa narkoba ini sulit berantas? Ya, satu di antaranya bisa jadi karena keterlibatan oknum aparatur ya. Nah, baik bea cukai, polisi, jaksa, hakim, sipir, tentara, politisi, pejabat, semua yang itu bisa terlibat atau ya ini oknum. Nah, karena oknum kita susah ya. Nah, jadi ini karena banyak uangnya, jadi bisa saja siapa saja itu bisa menjadi oknum penyalahgunaan narkoba. Nah, dan ancaman teknologi informasi yang semakin berkembang seperti yang Bapak sampaikan tadi ya,
penyalahgunaan narkoba biasanya menjual narkoba itu lewat darknet atau situs-situs internet yang sifatnya ilegal. Nah, kemudian mereka menggunakan crypto coin untuk transaksi. Nah, entah itu Bitcoin, Ethereum, ya kan, dan lain ya, itu banyak digunakan sebagai bentuk transaksi keuangan ya. Nah, untuk narkoba, sehingga pemerintah yang menggunakan mata uang rupiah ya, kalau rupiah itu kan peredarannya itu dapat dilacak lewat bank dan lain-lain. Tapi kalau crypto coin itu banyak yang sifatnya anonim sehingga mempersulit untuk pelacakan identitas. Nah, baik di Kalimantan Barat juga penyalahgunaan narkoba ini ya banyak, karena di Kalimantan Barat kita daerahnya perbatasan ya dengan Malaysia Timur ya. Nah, baik di Sambas ya, Bengkayang, Sanggau, Sintang ya, itu kebanyakan berbatasan dengan Malaysia atau bahkan dengan Kalimantan lain. Nah, di Kalimantan ya bisa saja ini antar provinsi atau antar negara. Nah, baik, kita lihat secara hukum ya. Nah, kalau misalnya penyalahgunaan narkoba ini hukumnya apa? Nah, ini ada undang-undang tentang narkotika ya di tahun 1976, 1997 dan 2009 ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini ada dua ya proses hukumnya. Pertama adalah sebagai pengedar. Nah, pengedar itu otomatis masuk penjara, nah, atau dihukum. Nah, kemudian juga penyalahgunaan sebagai pemakai, ya, ini bisa direhabilitasi. Proses rehabilitasinya ini tentu ada proses yang panjang dan tidak bisa dijelaskan di sini. Ya, intinya penyalahgunaan narkoba juga mereka punya hak sama seperti kita ya, punya hak untuk bergabung di masyarakat, punya hak hidup ya, punya hak kesehatan, sehingga ada proses rehabilitasi. Nah, tapi bagi pengedar ini jelas hukumannya adalah penjara. Nah, Sana, bagi kuliah. Iya, atau mana? Nah, ini sanksi hukum terhadap tindak pidana narkotika ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebagai pengguna itu ancaman hukumannya paling lama 4 tahun jika menggunakan narkotika jenis pertama ya. Nah, kemudian pengedar ini ancamannya denda atau hukuman mati. Paling singkat 5 sampai 20 tahun hukuman penjara dan denda plus hukuman mati. Nah, produsen yang memproduksi narkoba itu hukumannya 5 sampai 20 tahun plus denda dan hukuman mati. Nah, jadi hukumannya sebenarnya nggak main-main ya. Nah, kalau ketahuan sebagai pengedar, produsen itu hukumannya mati, tetapi kenapa masih banyak narkoba di dalam kehidupan kita? Ya jelas narkoba ini bisnis yang menggiurkan, uangnya banyak ya. Kalau nggak ketahuan bisa jadi kaya raya, langsung bisa auto sultan ya. Tapi kalau ketahuan, siap-siap masuk penjara. Nah, perbuatan yang dilarang untuk narkotika jenis 1, 2, dan 3 ya, ini ada menanam tidak boleh, memelihara, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menawarkan, menjual, bahkan membeli atau menerima pemberian ya, menjadi perantara ya,
menukar ya, barter misalnya narkoba ditukar dengan bentuk barang misalnya kan, HP misalnya juga tidak boleh. Membawa narkoba, mengirim, mengangkut dan menggunakan semua perbuatan itu sebagai perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini pasal 130 ini bisa tindak pidana ya, cabut izin usaha, cabut status badan hukum, pidana penjara 1 tahun sampai dengan denda 50 juta, atau ancaman hukuman pidana penjara 4 sampai 20 tahun, penjara seumur hidup, denda 600 juta sampai 10 miliar, pidana mati dan dimiskinkan. Nah, jadi sebenarnya ancamannya ini bukan main-main ya, ancamannya ini sangat membuat ya seram lah ya kalau di penjara seumur hidup atau pidana mati ya, hukum mati kan. Nah, tetapi kenapa masih banyak narkoba di kehidupan kita? Tentu ini perlu peran dan kesadaran kita ya untuk bagaimana sama-sama anti narkoba. Nah, anti narkoba ya, baik kita pribadi maupun di lingkungan kita. Nah, jelas narkoba ini dilarang ya, dari agama juga tidak memperbolehkan, hukum tidak memperbolehkan, tinggal kesadaran kita ya. Nah, kalau dalam Islam ya jelas ini dilarang. Nah, agama apapun itu ya melarang penggunaan narkoba ya, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, semua agama melarang penyalahgunaan narkoba ya, karena itu merugikan kita. Nah, tetapi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana sikap mawas diri kita ya. Kita harus mawas diri terhadap penyalahgunaan narkoba ya. Hati-hati karena kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Nah, jadi jangan berikan kesempatan terhadap narkoba. Ya, bangunlah bangunlah aktivitas-aktivitas yang sifatnya produktif ya, gunakan waktu luang untuk kegiatan produktif, jangan gunakan waktu untuk kegiatan yang tidak berfaedah atau bahkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan haram, misalnya bisnis narkoba ya, atau bahkan sebagai penyalahguna narkoba. Nah, mungkin semoga apa yang Bapak paparkan ini bisa memberikan manfaat tentunya untuk kita semua, terlebih kepada saudara mahasiswa ya, terutama mahasiswa baru yang mungkin dari daerah ya kan, baru mengenal kota Pontianak ya. Kalau di kampung itu kan mungkin jalan itu masih becek ya, nyampe Pontianak itu udah 2 jalur ya kan, mall di kiri kanan ada mall ya kan. Kalau di kampung itu jam 9 malam tuh yang ada hanya bunyi jangkrik ya. Kalau di sini jam 9 malam lihat di kafe-kafe penuh. Nah, jadi itu tentu kembali lagi ke individu masing-masing. Bagaimana kita bisa membentengi diri kita ya, supaya selalu melakukan kegiatan yang positif dalam kehidupan. Tentu bentengi diri dengan ibadah ya, keyakinan masing-masing, dan tentunya juga selalu olahraga ya, mentang-mentang pandemi ya kan, belajar di rumah, bangun jam 9 pagi, jam 10 pagi baru bangun ya kan, ngumpul sampai jam 1 malam, jam 2 malam, itu tentu kegiatan yang tidak sehat, sehingga yang dirugikan ya diri kita sendiri ya. Nah, kalau fisik kita sehat, aktivitas kita bermanfaat, tentu akan berfaedah untuk diri kita, dan juga tentunya sesuai dengan harapan orang tua ya, melihat anaknya sukses di masyarakat. Nah, sukses di dunia kuliah dan tentunya sukses di masyarakat, itu harapan kita bersama. Mungkin sampai di sini. Setelah ini kita buka komen tanya jawab, diskusi atau sharing ya. Nah, atau ada yang ingin menyampaikan ya mungkin keluh kesah, atau bahkan ada yang ingin menyampaikan misalnya, Pak, saya pernah punya pengalaman pakai narkoba misalnya kan. Nah, itu kan dulu misalnya, dulu ya kan. Nah, sekarang saya sudah tobat misalnya, silakan, tidak masalah, kita diskusi di sini. Silakan, saya kembalikan ke Feby sebagai moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Al-Asyari Alimin selaku pemateri. Dan insya Allah materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali, khususnya buat teman-teman mahasiswa. Nah, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mengirimkan pertanyaannya. Ya. Pak, ini ada dari Happy Huta Galung. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara untuk menjauhi narkoba? Sedangkan di lingkungan sekitar kita sendiri banyak yang menggunakan narkoba dan itu menjadi salah satu faktor yang besar terhadap rasa ingin tahu merasakan narkoba. Ya. Langsung jawab atau mau tampung? Boleh kita langsung jawab ya. Bapak sih kalau di dalam dunia keartisan ya, Happy Asmara ya tadi ya, Happy Asmara. Bapak kenal. Kalau dalam dunia keartisan itu memang Happy Asmara bukan? Bukan Pak, ini yang bertanya mahasiswa Happy Huta Galung namanya. Oh ya, Happy Huta Galung ya. Bapak panggil Happy aja ya. Happy ya, ini memang di dalam kehidupan masyarakat sudah Bapak sampaikan. Memang kita tidak bisa menafikan diri bahwa masih banyak di lingkungan kita yang masih terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, tentu pertama ya kita bisa melaporkan ya kalau misalnya ketemu dengan penyalahgunaan narkoba ya, meskipun ini agak berat ya, mungkin kita akan diancam atau bahkan nanti ancamannya kamu kalau macam-macam nanti dibunuh misalnya, kan tentu ya takut juga kan. Nah, tapi ya silakan nanti bisa dilaporkan ke aparat wajib atau kalau misalnya itu teman kita ya mungkin bisa kita rangkul ya, karena ada badan atau rumah rehabilitasi ya. Nah, kalau kita merasakan itu sebagai anggota keluarga kita, teman kita, tentu kita tidak ingin membiarkan mereka dalam Waalaikumsalam dalam kondisi yang seperti itu. Nah, Bapak pikir bagaimana mengantisipasi penyalahgunaan narkoba? Tentu dari diri kita sendiri. Bentengi hidup ini ya dengan pertama adalah agama. Nah, kalau agama kita kuat, otomatis apapun yang kita kerjakan itu selalu berlandaskan agama. Nah, kedua ya kegiatan positif harus dilakukan ya, jangan membuang waktu dengan kegiatan yang sifatnya negatif atau bahkan ya itu Bapak sampaikan tadi ya kumpul-kumpul ya. Nah, kalau dia siang tidur, kalau malam dia bangun. Nah, kalau siang bangunnya jam 2 siang. Nah, kalau malam ya tidurnya jam 4 subuh. Kegiatannya malam apa? Kumpul-kumpul ya kan, nggak ada kuliah ya kan. Nah, kuliah online, nah, nggak ada aktivitas. Kemudian buatlah kegiatan seperti itu. Tentu itu kegiatan yang tidak berdampak positif. Nah, jadi sekali lagi ya kembali kepada kepercayaan kita ya, bentengi diri dengan agama yang kuat. Kemudian lakukanlah kegiatan yang sifatnya itu positif ya untuk membangun masa depan kita ya, karena ini semua masih muda, umur itu masih 17 tahunan ya kan, masih imut-imut semua ya, 17 tahun kan semua kan ini ya, 17 tahun ke atas maksudnya ya kan. Nah, artinya masih sweet 17 lah. Nah, masih muda-muda semua, masih belia ya. Jangan membuang masa depan terjerumus dengan narkoba. Itu pesan Bapak. Mungkin ada pertanyaan, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Kemudian ada pertanyaan dari Muhammad Mulyadi. Pertanyaannya yaitu, jika teman atau orang terdekat kita mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, tapi kita sendiri takut untuk melapor. Karena jika kita melapor bisa saja diri kita dalam bahaya. Jadi maksudnya tuh Pak, dia tuh punya teman yang menggunakan narkoba, tapi dia takut untuk melaporkan. Betul, Mal. Jadi bisa saja ya mau kita tuh diancam. Aku kalau macam-macam nanti aku bunuh. Nah, itu ancaman yang nyata. Misalnya kita punya teman, nanti kok kau melapor macam-macam aku bunuh nanti. Nah, kita kan takut. Nah, tapi bagi pelapor ya ada jaminan
pelindungan hukum. Nah, kita dilindungi kalau kita melaporkan misalnya pengedar atau bandar narkoba. Kalau pemakai ini kan biasanya ya teman-teman kita mungkin pertama adalah bagaimana kita itu bersifat persuasif, mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar lah tentunya kan. Nah, dengan cara ajakan ya bagaimana bisa membuka hati mereka ya, karena mereka tidak akan mungkin mau langsung diajak tuh, ayo kita ke panti rehabilitasi narkoba, nggak mungkin. Nah, tapi dari kita ya, mungkin dari orang tuanya, sehingga mereka itu dengan berbesar hati mau untuk direhabilitasi. Nah, kalau pengedar ya pasti hukumannya penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tapi bagi pemakai ya masih ada alternatif, yaitu rehabilitasi. Soal kita feedback kayaknya itu hidup. Ya lanjut, silahkan lanjut. Kemudian ada dari Sandra Ica Pardila. Pertanyaannya, tadi kan Bapak jelaskan yaitu dampak orang yang memakai narkoba. Jadi pertanyaannya, apa dampak untuk orang yang di sekelilingnya, misalnya untuk istrinya sendiri? Apakah dampak itu bisa dirasakan oleh istrinya? Jadi suaminya itu memakai narkoba, Pak. Jadi dampaknya itu apakah dirasakan juga sama istrinya gitu, Pak? Ya, baik dampak ya. Nah, sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba tentu secara psikologis itu berdampak. Apalagi orang yang terdekat dengan kita ya adalah teman karib kita, teman dekat atau bahkan teman hidup ya, seperti istri kita, suami kita, tentu itu kan teman hidup. Nah, pasti itu akan kelihatan dampaknya, di mana perubahan secara psikologis orang yang orang yang memakai atau yang menggunakan narkoba itu kelihatan dia akan lebih temperamennya lebih tinggi ya. Nah, kemudian tidak selalu gusar gelisah ya. Kemudian badannya misalnya ya bisa dilihat mungkin gemetaran, keringat dingin, kemudian kurus ya, kurus kering beda dengan kurus langsing. Kalau kurus kering nih kayak orang nggak mandi kan, nggak keurus ya, kemudian matanya cekung dan lain-lain itu yang bisa kita lihat ya, selain dari psikologis ya perbuatannya ya yang kita rasakan, mungkin dia akan lebih kasar dengan sekelilingnya ya. Nah, kemudian juga dampak dari kesehatan, pengguna narkoba bisa saja membahayakan orang sekelilingnya. Contoh misalnya, kalau dia pengguna jenis jarum ya, pakai suntik ya, bisa saja jarum itu terinfeksi oleh HIV/AIDS. Tentu ketika di rumah tangga yang sudah bersuami istri, HIV/AIDS itu juga bisa menular lewat seksual, nah lewat darah dan lain-lain. Tentu yang dirugikan tidak hanya diri sendiri, juga orang yang ada di sekeliling kita, nah termasuk istri kita atau bahkan anak kita. Nah, tentu ini bahaya dari penyalahgunaan narkoba yang harusnya kita hindari ya. Nah, baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Silius Rami, program studi Pinjaskes, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah dan menjauhkan anak dari bahaya narkoba? Mencegah dan menjauhkan anak dari bahaya narkoba. Nah, pertama, hindari pergaulan. Dalam hal pergaulan yang tidak bermanfaat. Nah, kalau misalnya anak kita biarkan dia ikut les ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita lihat anak kita ya biasanya pulang larut malam, kadang pukul 1, pukul 2 malam baru pulang ke rumah. Tentu sebagai orang tua kan nggak membiarkan ya. Nah, kalau bapak sendiri misalnya pulang jam 11 malam, orang tua pasti nanya, kamu dari mana? Ya, kamu di mana? Dengan siapa? Nah, semalam berbuat apa? Ya kayak kangen ben aja nanyanya ya. Nah,
ke Yolanda. Nah, itu pasti pertanyaan orang tua itu ya, pasti. Nah, jadi dari orang tua juga harus membatasi pergaulan si anak. Nah, cuman permasalahannya kalau kuliah begini ya, kalau udah ngekos, sudah pisah dengan orang tua, kan orang tua kita nggak bisa memantau lagi. Paling lewat telepon, ya. Nah, dan itu kembali ke diri kita lagi. Sudah Bapak katakan, membentengi diri kita dengan agama. Melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Jangan kumpul-kumpul yang tidak berfaedah. Nah, sehingga bahaya dari narkoba itu bisa kita hindari. Jangan menerima tawaran. Kalau misalnya, ayolah icip-icip misalnya kan. Nah, kalian harus tahu dulu yang diicip-icip itu apa. Kalau misalnya diajak hal yang tidak bermanfaat, ya jangan. Icip-icip apa nih? Rasalah dulu nih, jenis obat baru nih, enak. Oh, bisa melayang-layang kita. Nah, ya icip-icip sikit-sikit gratis lah. Ya, awalnya gratis. Nanti ketika sudah kecanduan, maka kita mau tidak mau harus mengeluarkan uang sendiri. Atau bahkan dengan cara mencuri, merampok, atau bahkan membunuh, segala hal yang itu akan dihalalkan untuk dapat uang dan bisa membeli narkoba. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita sikapi ya, bagaimana menghindarkan dari bahaya narkoba. Kita lanjut dari Sirius Rami tadi ya. Udah Kak Silius Rami. Ini ada dari Deborah, semester 1. Dia ingin bertanya, meskipun hukuman untuk pengedar dan pengguna narkoba sangat berat, seperti hukuman mati dan penjara seumur hidup, tetapi mengapa masih ada saja orang-orang yang mengedarkan dan menggunakan narkoba tersebut? Ya. Orang tuh udah tahu Pak, hukum ada kalau dihukum gitu kan, tapi dia masih saja mau mengedarkan narkoba gitu Pak. Nah, jadi narkoba ini Deborah bisnis yang sangat menggiurkan. Bayangkan saja misalnya beli dengan harga 1 juta bisa dijual 10 juta, bisa 10 kali untung. Nah, kalau Bapak punya uang 50 juta bisa jual narkoba dengan harga 2 miliar. Ya kan? Nah, siapa yang tidak tergiur? Ya kan? Nah, kalau punya uang 1 miliar, misalnya bisnis narkoba bisa jadi 10 miliar dalam waktu 1 bulan, siapa yang tidak tergiur? Tentu semua akan tergiur. Nah, tetapi, nah itulah sekali lagi. Nah, kalau namanya barang haram ya, itu kembali lagi kepada keyakinan kita ya. Nah, jangan sesekali terlibat lah, apalagi jadi pengedar ya. Amit-amit lah. Nah, karena kalau ketahuan ya hukumannya tadi hukuman mati. Nah, tapi kalau nggak ketahuan dia jadi auto sultan. Nah, artinya jadi kaya raya, jadi bandar narkoba. Nah, tapi kalau ketahuan ya seumur hidup. Nah, mungkin ini bisa kita tanggulangi ya dengan mawas diri, baik dari diri sendiri, perhatikan lingkungan kita ya, sekeliling kita, sekitar kita, keluarga kita, tentu orang yang kita sayang itu hindarkan dari narkoba. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Karena untuk menghilangkan barang haram ini kan tentu tidak bisa dengan serta-merta. Nah, tapi ya paling tidak kitanya ya, keluarga kita, teman-teman kita dan orang sekeliling kita itu jangan terlibat dengan narkoba. Kita lanjut dengan pertanyaan lain. Pertanyaan selanjutnya dari Feby Alaika Putri. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan pertanyaan Muhammad Mulyadi tadi, Pak. Ketika kita ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, apakah kita mendapatkan perlindungan hukum? Nah, jadi saya ulangi ya jawaban dari Bapak. Tentu kita yang melaporkan kepada pihak yang berwajib, contohnya kepada BNN, kita akan tetap mendapatkan perlindungan hukum dan identitas kita pun akan disembunyikan gitu, tidak akan dipublish bahwa kita yang melaporkan yaitu untuk Feby Alaika Putri ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Riku Wenda. Nah, tadi Bapak mengatakan ada undang-undang penjara 15 tahun. Maka karena itu
Saya ingin bertanya, polisi melarang masyarakat Indonesia menjual narkoba. Nah, di Provinsi Papua, salah satu anggota polisi yang membawa narkoba ke Kabupaten Janlimo. Maka keributan masyarakat dengan keamanan polisi. Oh, jadi ada salah satu polisi, Pak, di daerah Papua, itu di daerah Janlimo. Jadi dia itu seorang polisi itu membawa narkoba di daerah tersebut. Jadi ada konflik antara masyarakat dan kepolisiannya. Bahwa kan hari ini kenapa malah polisi yang membawa barang tersebut gitu, Pak? Ya, baik, Riko Wenda ya. Riko Wenda kan memang dari Papua ya. Nah, memang ini kalau kita berbicara tentang oknum ya, oknum ini kan kita tidak bisa menggeneralisasikan atau menyamaratakan bahwa semua polisi itu mengedarkan narkoba, kan tidak. Nih, ketika kita berbicara oknum, tentu oknum yang tidak bertanggung jawab ya, bisa saja polisi, jaksa, aparat ya, aparatur sivil negara, kemudian politisi ya, nah atau bahkan masyarakat umum sekalipun itu bisa menjadi oknum. Nah, kalau berbicara oknum ini memang ya itu kata Bapak tadi bahwa narkoba ini bisnis yang menggiurkan, bisa jadi langsung jadi auto sultan ya, kaya raya kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan bisa pendek umurnya karena dihukum mati. Nah, tentu hal seperti ini ya kita bisa membuat laporan masyarakat, kan tentu bisa kita lakukan. Kalau satu yang melakukan kejahatan kan masih banyak yang lain. Nah, artinya ketika masyarakat tidak bisa terima dengan kondisi yang ada, masyarakat membuat laporan, sampaikan ke aparat kepolisian ya, atau bahkan misalnya kalau laporan itu nggak mempan, misalnya bahkan ada laporan yang sampai ke presiden. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, jadi masih banyak orang jujur yang ada di Indonesia. Bapak pikir tidak semua orang itu sama. Nah, masih banyak yang pegawai atau bahkan aparatur sipil itu yang bertindak jujur. Nah, ya laporkan saja kalau memang kita menemukan hal seperti itu. Nah, mungkin itu ya Riko Wenda. Terima kasih sudah bertanya. Ada pertanyaan yang terlewatkan, Pak. Jadi ini dari Kori Pragina, semester 1. Nah, dia bertanya, jika kita sudah mengetahui orang atau teman kita menggunakan narkoba dan sudah terjerat hukum, namun tidak lama saat dibebaskan masih saja mengkonsumsi narkoba, apakah hukumnya sama atau apakah sanksinya akan sama atau akan terjerat hukum seumur hidup? Nah, jadi itu dia menggunakan narkoba, Pak, dan dia juga udah dihukum gitu kan. Tapi setelah dia dibebaskan, dia menggunakan narkoba lagi. Jadi bagaimana, Pak? Baik, dia ini penyalahguna narkoba. Kemudian dia dihukum atau bahkan masuk ke panti rehabilitasi ya. Nah, kemudian selesai dari rehabilitasi, kembali ke masyarakat, kemungkinan untuk menggunakan narkoba itu pasti masih ada. Kemudian dia memakai lagi, ketahuan lagi, apakah dia akan dihukum lagi dengan hukuman yang sama? Untuk menjawab ini sebenarnya Bapak harus membaca ya dasar hukumnya dulu ya. Nah, karena memang Bapak bukan di bidang hukum ya, yang sepengetahuan Bapak ya, yang jelas hukumannya itu bahkan akan lebih berat dibanding hukuman pertama karena dia sudah pernah mendapat kasus yang sama. Artinya ketika ya namanya residivis atau pengguna yang kambuh lagi itu kan, nah dilihat dari tingkatan beratnya kesalahan atau pemakaiannya ya. Nah, ketika memiliki narkoba 1 mg itu akan beda dengan ketika ketahuan memiliki narkoba 1 kilo. Nah, tentu dari tingkatannya. Nah, tetapi untuk dasar berbicara seberapa berat hukumannya, tentu ini masuk kepada ranah hukum
dan ini yang lebih memahami adalah pakar hukum. Nah, di sini kami ya Bapak berusaha ya sebagai relawan anti narkoba ya dengan PB yang ada di fakultas kita ya. Nanti di bahasa Inggris ada juga satu mahasiswa Bapak ya Azhari. Nah, kita di sini ya mengajak semua mahasiswa untuk stop narkoba ya, anti narkoba ya, dan laporkanlah penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak jawab ya, sebisa Bapak ya, Kori. Baik, terima kasih. Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Adventus Kristiawan. Nah, pertanyaannya, menurut sumber yang saya baca, ada salah satu budaya mengganja, tertulis dalam budaya mengganja di kitab Tajul Muluk, dan kebetulan salah satunya adalah pengobatan. Di daerah saya terjadi hal tersebut, yaitu pernah ada seorang suami membudidayakan ganja dan menggunakannya untuk pengobatan istrinya. Namun, kenapa hal tersebut masih dijatuhi hukuman negara? Terima kasih. Baik, terima kasih Adventus Kristiawan Pamungkas ya. Memang di masyarakat itu ada beberapa tanaman obat-obatan yang dianggap masyarakat itu sebagai obat ya. Tetapi ketika sudah masuk dalam ranah golongan narkotika ya, baik golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3, tentu kita tidak bisa menghindar atau tidak bisa lagi menyebutnya sebagai tanaman obat-obatan ya. Contoh yang masih jadi perdebatan saat ini kan selain ganja ya. Kalau ganja kan kita udah jelas ganja masuk di dalam jenis narkotika. Nah, contoh yang masih belum masuk tetapi masih menjadi perdebatan yang hangat adalah bagaimana tanaman yang dari Kapuas Hulu itu keraton ya. Nah, bagaimana tanaman jenis keraton dari Putus Ibau, Kapuas Hulu itu kan lagi hangat-hangatnya, dan bisnis ini masih marak ya. Nah, karena pertama itu di dalam keraton mengandung zat yang sejenis narkoba, tetapi di dalam peraturan pemerintah itu belum diatur dan masih belum bisa dikategorikan sebagai narkoba. Nah, ini tentu masih butuh kajian lagi ya seperti itu. Nah, tetapi untuk saat ini ya itu masih bisa berjalan sepertinya ya, karena termasuk di daerah Bapak ya, sepanjang jalan PAL itu aja masih banyak ditemukan ya penggiling kratom. Nah, penggiling kratom, dan mungkin ya nanti 2-3 tahun ke depan bisa saja itu masuk ke dalam kategori narkoba. Nah, tetapi kalau yang udah jelas seperti ganja tentu tidak bisa lagi disebut sebagai tanaman obat-obatan kalau sudah dimasukkan ke dalam jenis narkotika. Mungkin seperti itu untuk Adventus Kristiawan Pamungkas. Pertanyaan terakhir Pak, dari Abang Erik Soharmanto dari PBSI semester 1 kelas A sore. Nah, apa benar Pak setiap orang yang memakai narkoba satu kali pakai ada beberapa syaraf-syaraf otak atau syaraf organ lain yang putus? Contohnya ada cara memegang gelas dan tidak semestinya dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak lazim atau aneh. Terima kasih Pak. Baik, untuk Abang Erik Soeharmanto ya. Nah, jadi pengguna narkoba ini apakah benar Pak kalau satu kali pakai itu langsung misalnya saraf-saraf kita putus ya. Nah, narkoba ini kan jenis obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan otak kita ya. Ketika kita satu kali pakai itu masuk ke dalam darah ya. Darah itu kan siklusnya itu tidak misalnya seperti kita minum ya, misalnya kita minum hari ini, sore itu langsung keluar lewat saluran kencing, tidak. Nah, tetapi kalau lewat darah itu terus siklus berputar ya, bahkan bisa sampai seminggu, 14 hari itu dalam aliran darah itu terus menerus. Nah,
Jadi kalau misalnya ada obat-obatan berbahaya di dalam darah kita, apakah itu mempengaruhi sistem saraf otak? Iya. Nah, tetapi dampaknya itu masih belum dirasakan kalau hanya satu kali pemakaian. Dia akan menjadi pecandu ketika sudah menggunakan itu, ya sudah beberapa kali menggunakan dalam rentang waktu tertentu, ya efeknya itu sudah mulai terasa. Nah, tapi kalau hanya mencoba satu kali itu masih belum kelihatan efek dampaknya terhadap otak kita. Nah, tetapi bagi pemakai yang sudah biasa memakai itu akan nampak sekali. Misalnya ketika dia pegang gelas saja tangannya gemetaran. Ketika pegang gelas saja tangannya itu biasanya gemetaran misalnya. Kemudian diajak berbicara itu ya sulit untuk konsentrasi. Kalau kita berbicara kan kita tatap mata atau kita lihat wajahnya. Tetapi kalau diajak berbicara orang yang kecanduan itu untuk konsentrasi 1 menit saja susah. Nah, sehingga gerakan-gerakan aneh itu bisa kelihatan dari tanda-tanda ciri-ciri ya, ciri-ciri pemakai ya. Nah, kalau seperti itu kan tentu kalau itu sahabat kita atau teman kita atau saudara kita, ya kita tanyalah baik-baik ya. Kalau bisa ya, bawalah mereka ke panti untuk direhabilitasi. Nah, rumah rehabilitasi termasuk di Pontianak juga ada. Nah, sehingga sebelum terlambat ya, karena kalau misalnya sudah menjadi apa sampai dengan OD, overdosis itu kan sudah terlambat. Kalau sudah OD, berarti kan itu sudah tamat riwayatnya. Nah, tapi sebelum itu terjadi, kalau apalagi pemakai awal, tentu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah pemakai yang sampai overdosis itu biasanya mereka itu sudah lama memakai, ya sehingga dosisnya itu nggak bisa sedikit lagi. Kalau kita mau nyoba, misalnya kan dikasih dikit tuh, cicip lah sedikit-sedikit misalnya kan dikasih berapa 0,1 miligram atau 1 miligram. Kemudian di pemakaian kedua ditambah dosisnya, ketiga, keempat dan seterusnya itu dosisnya itu terus bertambah. Karena kalau misalnya kita biasa pakai misalnya 1 mili, nanti minggu depan 1 mili itu efeknya tuh nggak terasa lagi. Maka dosisnya harus dinaikkan 1,5, 2 sampailah pada titik dia itu overdosis dan meninggal. Nah, sebelum itu terjadi, Bapak pikir masih bisa diselamatkan. Mungkin itu ya untuk Erik Suhermanto ya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh penanya. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah menyampaikan jawaban dari setiap pertanyaan. Banyak sekali ya yang bertanya gitu kan. Saya sangat mengapresiasi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya, tapi memang waktu kita yang sangat terbatas. Nanti bisa kita diskusi di hari selanjutnya kayak gitu. Entah itu mau ke kampus atau tempat-tempat yang non formal juga bisa. Mau di warung kopi juga bisa nanti diskusi sama-sama. Baiklah, saya selaku